Jadi tentu ya pasti kita harus mendengar pandangan dari FIFA terlebih dahulu dan seperti apa konsekuensinya. Nah disitulah baru mungkin kita bisa mulai berdiskusi, mencari ruang bagaimana penyelesaian yang terbaik. Erick Thohir langsung datangi Presiden FIFA guna lobi soal Maarten Paes, timnas Indonesia dapat kiper baru. Martin Paes ini, konon Menpora kemarin sudah sempat menyinggung bahwa Martin Paes, kiper FC Dallas ini bisa tersedia, bisa bermain pada bulan September yang akan datang di saat kita akan melakoni laga tandang pertama di babak ketiga pra-Piala Dunia zona Asia karena kita berada di grup C. Kita akan menghadapi Arab Saudi dalam pertandingan tanggal 5 itu sebelum balik pada tanggal 10 ke kandang kita. Di Gelora Bung Tomo kita akan menjamu Australia. Tidak sabar dengan proses di cas yang mandek, Erick Thohir langsung datangi Presiden FIFA di Paris. Sepertinya, pertemuan Erick Thohir dengan Presiden FIFA adalah untuk membahas soal Maarten Paes yang terkendala satu aturan, konyol, sehingga dia tidak bisa membela timnas Indonesia. Aturan tersebut membuat Maarten Paes tidak bisa mengajukan pindah federasi dari Belanda ke Federasi Indonesia. Padahal, Maarten Paes sudah lama disumpah menjadi warga negara Indonesia dan mendapatkan paspor serta KTP Indonesia. PSSI pun sudah membentuk tim khusus untuk menangani kasus Maarten Paes tersebut. Namun sampai sekarang, mereka belum berhasil membuat Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia. Alhasil, Erick Thohir harus turun gunung dan mengatasi masalah tersebut. Dia kemarin bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino di Paris. Pertemuan Erick Thohir dan Gianni Infantino di Paris bahkan ditunjukkan langsung oleh sang Presiden FIFA dalam akun Instagram pribadinya. Hal yang sama juga dilakukan Erick Thohir dengan mengupload foto dirinya bersama Presiden FIFA tersebut. Memang dalam caption postingan Erick Thohir, dia tidak menyinggung soal Maarten Paes. Namun, Erick Thohir memuji setinggi langit sosok Gianni Infantino. Secara khusus Erick Thohir menyebutkan kontribusi dan pertolongan Gianni Infantino untuk perkembangan sepak bola Indonesia dan berterima kasih atas kontribusi tersebut. Pencapaian timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia ini tidak lepas dari perhatian dan dukungan luar biasa dari Presiden Gianni Infantino untuk sepak bola Indonesia. Terima kasih Presiden Gianni yang selalu berusaha sepenuh hati untuk membuat sepak bola selalu dicintai di seluruh dunia, tulis Erick Thohir, melengkapi caption foto dengan Presiden FIFA. Dari kata-kata Erick Thohir ini, menunjukkan bahwa dia sedang meminta tolong kembali kepada Presiden FIFA. Dan kemungkinan besar, Erick Thohir meminta tolong agar Maarten Paes bisa pindah federasi sehingga dapat membela timnas Indonesia di September mendatang. Jika benar demikian, Maarten Paes akan menjadi kekuatan tambahan untuk timnas Indonesia saat melawan tim-tim tangguh seperti Jepang, Arab Saudi dan Australia. Kiper yang bermain untuk klub FC Dallas tersebut memang menjadi skala prioritas PSSI untuk sekarang untuk dapat memperkuat gawang timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kabar baiknya adalah Maarten Paes siap main di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk timnas binaan Coach Shin Tae-yong ini. Memang, sudah sejak lama kalau kiper berusia 26 tahun ini telah menjadi incaran PSSI untuk memperkuat pertahanan skuad Garuda, namun untuk proses naturalisasi sendiri baru dapat dilaksanakan pada bulan April tahun 2024 lalu. Tapi, sampai sekarang, kiper ini masih belum dapat bermain untuk timnas Indonesia karena terdapat hambatan di perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Dan bahkan seperti yang diungkapkan oleh Exco PSSI, Arya Sinulinga bahwa pihak PSSI masih dalam upaya melakukan perpindahan federasi untuk Maarten Paes. Sedangkan untuk Paes sendiri, ia mengakui bahwa dirinya telah siap dan keke untuk berlaga bersama skuad Garuda. Kabar Maarten Paes siap main di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk timnas Indonesia ini didasarkan pada MLS Soccer.
Di dalam media sosial tersebut, Paes mengaku dirinya ingin debut untuk timnas Indonesia pada putaran 3 yang mana Indonesia akan tandang melawan Arab Saudi pada bulan September tahun 2024 mendatang. Timnas Indonesia saat itu akan menjamu Australia dan menghadapi Arab Saudi dalam pertandingan tandang. Dia menyatakan bahwa dia ingin segera membuat debut dengan timnas Indonesia untuk memenuhi janjinya pada neneknya yang ingin melihatnya membela negaranya. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan, dan saya benar-benar merasa harus melakukan ini, debut timnas Indonesia untuknya, ungkap Maarten Paes. Maarten Paes sedang menjalani proses naturalisasi bersama neneknya sejak tahun lalu. Pada Februari tahun 2024, sang nenek yang berasal dan dibesarkan di Indonesia akhirnya meninggal dunia saat menantikan pengambilan sumpah. Mereka sudah meminta saya selama 3 tahun dan tahun ini terasa seperti saat yang tepat, waktu yang tepat, pungkasnya. Tidak mungkin bagi sang nenek untuk menyaksikan Maarten Paes mengambil sumpah WNI atau debutnya di timnas Indonesia. Namun, pemain berusia 26 tahun ini akan memenuhi janjinya pada neneknya. Beberapa bulan terakhir, yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proses naturalisasi ini. Saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita saya berada di Indonesia, pesan Maarten Paes. Jadi itu luar biasa dan kemudian 1 bulan kemudian ia meninggal dunia, jadi itu seperti momen yang sempurna, sambungnya. Seakan menjadi amanah yang diturunkan dari sang almarhum neneknya, Maarten Paes merasa dirinya percaya diri dapat bermain untuk timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Pemain keturunan, Maarten Paes berhasrat membela timnas Indonesia karena sosok neneknya yang lahir di Kediri, Jawa Timur. Maarten Paes saat ini sudah menyandang status WNI. Akan tetapi, kiper FC Dallas ini memang belum bisa membela timnas Indonesia karena perpindahan federasinya belum selesai. Melansir dari laporan laman resmi MLS, Maarten Paes lahir dan besar di Belanda. Dia tak punya darah Indonesia tetapi nenek dari pihak ibunya, Nel Apels van Hees berstatus sebagai Blikvers. Blikvers merupakan sebutan untuk pendatang dari Eropa yang menetapkan diri dan beradaptasi di Hindia Belanda. Karena menetap, Blikvers cenderung meleburkan diri ke dalam nilai-nilai lokal, meskipun mereka tetap merupakan representasi kultur Eropa. Itulah yang akhirnya membawa Paes menjadi WNI karena neneknya yang merupakan seorang Blikvers sempat menetap di Hindia Belanda dan belajar berbagai kultur Nusantara. Nenek Maarten Paes diketahui lahir di Kediri, Jawa Timur dan menghabiskan masa kecilnya di Indonesia yang kala itu masih menjadi wilayah kolonial Hindia Belanda. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.